TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Jumat pagi menuju Johannesburg, Afrika Selatan untuk menjalankan penugasan Presiden Prabowo Subianto. Dalam KTT G20 yang digelar 22 hingga 23 November, Saudara, Wapres dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai isu global prioritas. Selain itu, Wapres juga akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan negara sahabat. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Di sela kegiatannya di Singapura, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan mantan Presiden Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Keduanya berbincang sembari menikmati sarapan. Pertemuan keduanya berlangsung di Hotel Raffles, Singapura. Joko Widodo terlihat disambut oleh Lee Hsien Loong. Keduanya bertemu di sela agenda Jokowi menghadiri forum Bloomberg New Economy. Jokowi dijadwalkan berbicara di depan forum pada hari Jumat. Forum diskusi ini antara lain membahas sejumlah isu ekonomi dunia. Oke, terima kasih. Lewat akun Instagramnya, Saudara, Jokowi mengatakan ngobrol santai bersama sahabat lama. Senior Minister Lee Presiden Prabowo memberikan tugas kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menghadiri KTT G20. Adapun Gibran bertolak menuju Afrika Selatan pada Jumat, 21 November 2025. Dalam acara tersebut, Gibran akan pidato mewakili Prabowo. Momen keberangkatan Wapres diunggah di Instagram Gibran Rakabuming Raka pada hari ini. Gibran bertolak ke Afrika Selatan dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma sekira pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat melepas keberangkatan Gibran. Terlihat sang Wapres menggunakan batik lengan panjang berwarna coklat. Gibran akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan selama 2 hari pada 22 hingga 23 November 2025. Forum tersebut akan mempertemukan para pemimpin dunia. Nantinya, Gibran akan menyampaikan pidato mewakili Prabowo. Dalam pidato itu sekaligus menegaskan posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas. Selama rangkaian KTT G20, Gibran akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara sahabat. Pertemuan itu untuk menyampaikan pesan Prabowo, khususnya dalam rangka memperkuat hubungan dan kerjasama antar negara. Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Tadi barusan kita melihat dan menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik teman-teman, yaitu ketika Presiden Prabowo menugaskan atau memberi tugas yang sangat mulia, yang sangat luar biasa kepada Gibran untuk bertolak atau ke KTT G20 teman-teman. Dan luar biasa sekali penyiapannya dimulai dari dia berangkat atau mulai dari dia bertolak dari bandara, pengawasan yang sangat luar biasa, dan juga ketika dia nyampe di Afrika Selatan teman-teman, luar biasa sekali. Bahkan dia disambut luar biasa, disambut hangat oleh para pejabat-pejabat di sana teman-teman. Nah, sedangkan yang bisa kita lihat semua kasus-kasus yang menimpa keluarganya dia tidak peduli, bahkan dia tidak hiraukan teman-teman, bahkan dia selalu siap mendengarkan daripada perintah Presiden Prabowo. Nah, di mana di sini kita bisa lihat sosok pimpinan yang sangat luar biasa, yang akrab dengan masyarakat dan juga siap mendengarkan keluhan atau apa yang disampaikan oleh masyarakat. Oke teman-teman, di sini sudah ada beberapa tanggapan daripada rekan-rekan kita yang sangat luar biasa sekali. Gibran tiba di Afrika Selatan untuk KTT G20 disambut tari Pansula. Ya teman-teman, di sini luar biasa sekali ketika Gibran disambut oleh para warga di sana. Bahkan tidak luput juga mereka mengambil momen tersebut ketika Gibran nyampai di Afrika Selatan.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat sore waktu setempat untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 dengan disambut tarian lokal Patsula. Setelah menempuh penerbangan sekitar 10 jam 50 menit, Wapres dan rombongan terbatas tiba di Bandar Udara Internasional OR Tambo, Johannesburg, Jumat sekitar pukul 15.15 waktu setempat. Usai menuruni tangga pesawat, Gibran disambut oleh Menteri Listrik dan Energi Afrika Selatan, Josiento Ramokopa, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. LBPRI untuk Afrika Selatan, Saud Purwanto Krismawan serta Afase Pertahanan Republik Indonesia di Pretoria, Kolonel atau Mar Guntur Almaisya. Gibran didampingi Menteri Listrik dan Energi Afrika Selatan, Josiento Ramogopa pun berjalan melalui pasukan jajar kehormatan. Nah, di sini ternyata teman-teman luar biasa sekali penyambutan daripada Wapres kita ketika dia sampai atau ketika dia melakukan tugas di Afrika Selatan ini. Sambutan atau penyambutannya oleh warga atau para pejabat petinggi di sana luar biasa sekali teman-teman. Bahkan dia disambut hangat dan juga dilayani dengan baik di sana teman-teman. Nah, di mana di sini kita bisa lihat sosok pimpinan Gibran ini luar biasa sekali pengaruhnya kepada masyarakat teman-teman. Gibran pun sempat menyaksikan penampilan tarian lokal Patsula yang dibawakan oleh 3 pemuda berbusana kemeja kotak-kotak merah dan bertopi kuning. Usai rangkaian penyambutan, Wapres beserta rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Sahon Hotel Johannesburg untuk memulai agenda kunjungan kerja di Afrika Selatan. Adapun kehadiran Gibran menghadiri KTT G20 Johannesburg, Afrika Selatan untuk melaksanakan penugasan Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir. Kehadiran Wapres dalam forum ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi global serta penguasaan kerja sama internasional. KTT G20 Afrika Selatan akan berlangsung selama 2 hari pada 22 sampai dengan 23 November tahun 2025 di Johannesburg Expo Centra. Selain itu, selama rangkaian KTT G20, Wapres juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat untuk menyampaikan pesan Presiden Prabowo khususnya dalam rangka memperkuat hubungan dan kerjasama antar negara. KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan berfokus pada 3 sesi utama yang membahas berbagai tantangan global. Sesi pertama akan membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang. Sesi kedua akan berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh atau resilient world, yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, tradisi energi berkeadilan atau just energy transition, serta sistem pangan. Sementara sesi ketiga akan membahas isu pekerjaan layak atau decent work dan tata kelola kecerdasan buatan Afrika intelijen. Oke teman-teman, begitulah dulu pembahasan kita di video kali ini dan jangan lupa untuk terus salam NKRI harga mati.